Selamat siang sahabat ngulik, sekarang ini saya berada di depan Benteng Sri Mangati yang merupakan salah satu bangunan yang masih ada di kawasan Keraton Kartasura. Keraton Kartasura sendiri berada di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Pemberontakan Geger Pacinan Kartasura tahun 1742 yang dilakukan Raden Mas Garendi ingin merebut Kartasura. Beliau tinggalnya di Semarang dan berkawan baik dengan orang-orang Cina yang ada di Semarang. Beliau memanfaatkan orang-orang Cina tersebut untuk menyerbu Kartasura. Mereka datang dengan kekuatan yang sangat besar, bersenjatakan meriam dan semacam peledak. Kemudian masuk ke Benteng Sri Mangati Kartasura dengan menjebol benteng. Buktinya masih ada, yaitu jebolan pecinan Kartasura. Sahabat ngulik, sedikit bercerita tentang sejarah Keraton Kartasura. Langsung saja kita saksikan ngulik ngobrol unik seputar pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua, sahabat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Selamat datang dalam program Ngulik Pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Perkenalkan, saya Kristar. Saat ini bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Bambang Murianto. Kemudian anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Muladi Wibowo, serta Ketua Panwascam Kartasura, Bapak Arif Komarudin. Kita saat ini ngulik berada di Kartasura, tepatnya di petilasan Keraton Kartasura. Keraton Kartasura ini berdiri pada tahun 1680 sampai 1742 oleh Amangkurat II. Sebelumnya akhirnya dipindahkan ke Surakarta. Saat ini menjadi makam keturunan atau tempat yang menjadi salah satu saksi bisu cikal bakal Keraton Solo yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Desa Krapyak, Kabupaten Sukoharjo. Langsung saja untuk ngulik kali ini dengan nuansa HUT kemerdekaan RI ke-75. Selain merdeka dari penjajahan, semoga kita juga segera merdeka dari COVID-19 dan penyakit apapun. Allahumma amin. Linear dengan divisi Bapak Bambang Murianto, Divisi Pengawasan dan Hubal di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kali ini kita akan mengulas seputar Pilkada 2020 dengan tema pemilihan pemula dan daftar pemilih. Langsung saja Bapak Bambang Murianto, sebelum kita masuk ke dalam tema, bagaimana hasil rapid test di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sendiri, Bapak? Ya, terima kasih Mas Kristar. Kami di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya, yaitu Panwas Kecamatan dan Pengawas Desa Kelurahan se-Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan rapid test yang total pesertanya kurang lebih 216 orang. Dari hasil rapid test yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut, alhamdulillah Bawaslu beserta jajarannya non-reaktif semuanya. Dan ke depan nanti kita juga agendakan lagi untuk rapid test sebelum pemungutan suara yang pesertanya tambah besar dari Bawaslu, staf dan staf, Panwascam dan staf, PPDK, dan juga nanti pengawas TPS. Jadi kurang lebih sekitar 2000-an orang yang akan kita rapid test, yang insya Allah nanti akan dijadwalkan di akhir bulan November. Alhamdulillah, ternyata Bawaslu jajarannya sampai dengan di bawah hasil rapid testnya non reaktif semua. Jadi untuk keselamatan masyarakat sendiri pada saat pengawasan benar-benar kesehatan dan keselamatannya dijaga. Langsung saja untuk temanya Bapak, untuk Bapak Bambang Murianto, langsung terkait dengan pemilih pemula dan terkait dengan daftar pemilih. Nah, siapakah sih pemilih pemula
dan peran pentingnya dalam Pilkada 2020 itu seperti apa Bapak? Monggo. Kalau melihat dari DPT terakhir dan nanti untuk pelaksanaan pemilu di 9 Desember, pemilih pemula ini cukup besar ya. Jadi ada penambahan sekitar 14.000 pemilih baru. Ini cuma hitungan dari DP4 ya. Berarti kategorinya adalah pemilih yang 17 tahun nanti pada 9 Desember. Jadi dihitung sejak 17 April tahun 2019 pemilu terakhir sampai dengan 9 Desember 2020 nanti pelaksanaan pilihan bupati, itu ada sekitar 14.000 pemilih baru atau pemilih warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang sudah 17 tahun. Tetapi pemilih baru ini tidak cuma di situ saja. Ada juga pemilih yang atau warga Kabupaten Sukoharjo yang belum 17 tahun tapi sudah menikah. Lah ini yang di daftar yang digunakan untuk coklit itu pasti tidak ada. Nah itu yang harus dimasukkan. Dan juga TNI Polri yang sudah purna nanti per 9 Desember itu juga harus dimasukkan. Dan ini saya kira belum masuk di data awal yang untuk dimutakhirkan tersebut. Lalu terkait dengan masih dalam ranah pemilih pemula itu sendiri, untuk waktu batasan umur 17 tahun dan menikah itu per tanggal berapa Pak? Kalau semisal setelah daftar pemilih itu udah valid, nah setelah itu ada pernikahan atau mempunyai rekaman EKTP seperti itu. Jadi 17 tahun itu dihitungnya adalah 9 Desember 2020 itu sudah 17 tahun. Jadi kalau ditarik mundur yang kelahiran 9 Desember 2003, nah itu sudah harus didaftar. Dan nanti ketika misalkan setelah DPT ditetapkan terus ada pernikahan di bawah umur tadi, di bawah 17 melakukan pernikahan, itu juga sudah mempunyai hak pilih dengan syarat dia juga harus sudah punya EKTP. Selain terdaftar di daftar pemilih, pemilih ini juga harus mempunyai EKTP. Nah ini syarat untuk mempunyai EKTP ini kan harus melakukan perekaman EKTP. Baik, terima kasih. Kemudian kepada Bapak Muladi Wibowo terkait dengan identifikasi pemilih pemula, terkait data identifikasi pemilih pemula. Untuk peran Bawaslu sendiri seperti apa saat mengidentifikasi pemilih pemula yang belum terdaftar dalam AKWK seperti itu? Terima kasih Mas Kristar. Jadi Bawaslu langkah yang pertama adalah menerjunkan Panwascam dan BPD untuk melakukan pendeteksian terhadap pemilih pemula ya. Jadi melalui proses coklit dan sampling ya di desa masing-masing. Kemudian yang kedua, Bawaslu berkoordinasi dengan Dispenduk Capil Kabupaten Sukoharjo untuk mendapatkan data agregat potensi 14.000 yang disampaikan Mas Bambang tadi terkait dengan daftar pemilih pemula. Kemudian kita bekerja sama dengan Dinas Sosial ya untuk melakukan deteksi terkait potensi-potensi pemilih pemula tersebut. Nah, potensi pemilih pemula yang berhubungan dengan TNI Polri dan kemudian yang menikah ini memang perlu koordinasi ya dengan kelurahan desa yang melakukan dan KUA ya kalau yang menikah itu melakukan deteksi ya, koordinasi dengan para pihak yang untuk memastikan, dan ini dilakukan setiap bulan teman-teman melakukan rapat koordinasi
update terakhir ya, ini mulai dari data yang meninggal, data penduduk baru, kemudian data dari TNI baru, data yang menikah dan seterusnya, atau data-data yang terkait perubahan. Sehingga kemudian memang pemutaran data pemilih ini sesungguhnya tidak closing begitu saja. Ketika DPT ditetapkan masih ada potensi perubahan data. Namun demikian tentu di dalam penggunaan hak suara tidak serta-merta, karena mau tidak mau mungkin nanti ada 1-2 pemilih yang tercecer dari DPT ya. Tentunya asal warga tersebut sudah melakukan perekaman dan punya KTP, tetap dapat menggunakan hak pilihnya tanggal 9 di jam 12 sampai jam 1. Namun kita melakukan pengawasan dan membuka 13 posko ya, 13 posko di kecamatan, ada posko-posko. Bawaslu berharap warga masyarakat yang belum dicoklit, warga masyarakat pemilih pemula TNI Polri tadi yang belum masuk DPT dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten di posko maupun di kecamatan di posko tersebut untuk menyampaikan kepada kami untuk kita teruskan kepada PPK maupun KPU. Dan warga juga boleh langsung ke KPU dan PPK untuk melaporkan bahwa dirinya belum dicoklit atau belum masuk ke DPT, manakala DPS nanti sudah dipasang ataupun sampai dengan pengumuman DPT di bulan Oktober nanti. Ketika pengumuman belum ada, posko itu akan tetap punya fungsi ya sampai dengan tahapan pencoblosan yang akan datang, karena memang proses DPT ini akan berakhir ya sampai coblosan tanggal 9 kan, kira-kira gitu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ternyata masyarakat sendiri apabila tidak terdaftar pada saat pencocokan, maka bisa datang ke posko ya Bapak untuk melakukan pendaftaran sebagai pemilih terdaftar. Karena ini di wilayah Kartasura, maka sebelumnya telah dilakukan pencocokan dan penelitian selesai pada 13 Agustus 2020 untuk Bapak Arif Komarudin selaku Ketua Panwascam di Kartasura. Untuk di Kartasura sendiri, bagaimana hasil dari pengawasan pencocokan dan penelitian setelah 13 Agustus 2020 ini? Apakah ada temuan? Jika ada temuan seperti apa, dan bagaimana peran Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan Kartasura itu sendiri? Monggo. Sampai hari ini teman-teman tetap melakukan audit coklit, monitoring terhadap rumah-rumah dan sebagainya, dan laporan tanggal 15 sudah kita kirim. Itu ada 8 pemilih yang belum tercoklit, 8 kepala keluarga. Jadi terdiri dari Desa Makam Haji 1, Pucangan 1, Gumpang 5, dan Singopuran 1. Sehingga nanti tindak lanjutnya kayak apa, kita teman-teman tetap masih akan melakukan audit itu, dan kita akan kirimkan ke teman-teman PPK terhadap temuan kita, karena belum dicoklit sama sekali. Terus selain itu, hasil audit kita banyak rumah yang tidak tertempel stiker oleh alasan dan dengan berbagai alasan yang ada. Jadi tidak tertempelnya stiker itu juga bagian yang menjadi pengawasan kita, Mas Ustaz. Ya. Terkait dengan hal itu, temuan-temuan yang lebih ke jenis temuannya itu seperti apa? Apakah ada warga yang belum tercoklit atau warga yang tercoklit sudah ada tempelan tapi belum ada barcode, atau seperti apa kalau jenis-jenis di Kartasura sendiri? Jadi dari sekian hasil coklit dari teman-teman PPDK, ada di Pabelan itu memang pemilih tidak menghendaki untuk rumahnya ditempeli oleh stiker oleh PPDP. Jadi memang mungkin kondisinya rumahnya baru,
dan kacanya baru dan sebagainya itu, tetapi bukan menjadi permasalahan kita, tetapi menjadi permasalahan teman-teman PPDP dengan pemilih tersebut. Terus ada banyak yang memang hanya dititipkan, bahkan ada satu temuan di Gumpang itu tanda terima dan stikernya itu hanya dimasukkan melalui pintu rumah, di bawah pintu aja, seperti undangan, kalau undangan RT atau apa, kalau penghuninya tidak ada. Jadi memang itu temuan yang unik juga. Pelaksanaan coklitnya kan berarti tidak terlaksana, seperti itu. Lalu bagaimana dengan Panwas Kecamatan Kartasura sendiri terkait dengan temuan tersebut? Apakah melakukan saran perbaikan atau langsung lisan ke PPDP atau bagaimana? Di malam tanggal 14 saya selaku Ketua Panwascam Kartasura kebetulan ketemu dengan teman-teman PPK komplit kecuali mantan Panwascam, kecuali Pak Derajat. Jadi sudah kita sampaikan bahwa apapun temuan kita harus jenengan tindak lanjuti bagaimanapun caranya. Asalkan sekali lagi bagian dari temuan kita ini kan menjadi poin pelanggaran terhadap mekanisme coklit. Teman-teman di PPK itu punya peran korektif selain peran kolektif. Tidak hanya sekedar menjadi kolektif data dari teman-teman PPDP ataupun PPS, tetapi juga punya peran korektif ketika data-data laporan itu ternyata validitasnya, keakuratannya, termasuk mekanisme, tata cara dan sebagainya itu tidak sesuai dengan perundangan. Sudah kami sampaikan secara lisan seperti itu. Dan kita berharap nanti per hari ini pun teman-teman PPDK masih pengawas desa dan kelurahan itu masih melakukan audit dan akan kita kolek kembali dan kita kumpulkan menjadi saran perbaikan kepada teman-teman PPK. Baik. Untuk Kartasura sendiri ada beberapa temuan ya Bapak. Kalau untuk se-Kabupaten Sukoharjo, Bapak Bambang Murianto, apakah merata seperti Kartasura untuk temuannya seperti memberikan stiker di bawah kolong atau tidak mau ditempelkan stiker atau yang lain sebagainya? Monggo Bapak Bambang Murianto. Oke. Ya, terima kasih. Jadi kasus coklit yang tidak sesuai prosedur ini hampir merata ya, hampir merata. Jadi PPDP hanya datang memberikan tanda terima dan stiker AA1 dan AA2 KWK seperti orang membagikan undangan tanpa ada proses tanya jawab atau pencocokan dan penelitian. Dan selanjutnya banyak pemilih baru yang karena tidak ada di data AKWK tidak dilakukan coklit atau tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih baru. Terus yang ketiga, banyak juga rumah yang belum dicoklit, terutama ini di perumahan-perumahan. Dan ada juga rumah yang harusnya tidak dicoklit tapi malah diberi tanda terima dan stiker, padahal dia bukan warga Kabupaten Sukoharjo. Dan ada lagi kasus karena stiker kurang, ini inisiatif PPDP ya, ini PPDP yang kreatif. 1-2 rumah atau 2 rumah dijadikan satu stikernya, padahal ini sudah kakak berbeda, rumah berbeda, dijadikan satu, ditempel di salah satunya. Begitu juga seterusnya. Ini saking kreatifnya itu mungkin. Jadi hal-hal lucu itu. Padahal hal tersebut sudah diingatkan oleh pengawas desa untuk dihentikan dulu proses penempelan stiker menunggu pengiriman atau persediaan logistik, penambahan logistik. Tapi sampai saat ini juga belum diperbaiki terkait dengan
penempelan stiker yang 2 rumah dijadikan 1 stiker. Nah, padahal mungkin dia ada hubungan keluarga saja tidak, tapi dijadikan 1. Itu Mas. Terima kasih Bapak Bambang Murianto. Jelas sekali terkait dengan beberapa pemilih pemula dan daftar pemilih serta temuannya, bahwa di Kabupaten Sukoharjo sendiri ada beberapa temuan terkait dengan penempelan stiker, kemudian barcode, dan tata cara yang tidak sesuai dengan aturan pada saat pencocokan dan penelitian. Nah, terkait dengan temuan Bapak Bambang Murianto, apakah terkait dengan temuan tersebut sudah di ranah kabupaten atau masih di Panwascam? Melihat untuk tahapan ini masih setelah pencocokan dan penelitian ini, monggo dipersilahkan Bapak Bambang. Kita secara berjenjang memberikan saran perbaikan ya. Jadi Panwascam juga memberikan saran perbaikan kepada PPK, dan kami di Bawaslu selain dulu sebelum coklit kita juga sudah memberikan himbauan untuk coklit ini dilaksanakan sesuai dengan tata cara prosedur seperti door to door, mencocokkan dengan data kependudukan, dan mencatat pemilih yang mempunyai hak yang belum masuk di daftar pemilih. Ini sudah kita berikan himbauan, dan saran perbaikan kemarin kita sudah memberikan saran perbaikan yang ketiga. Jadi selama proses coklit ini kita sudah memberikan saran perbaikan untuk yang ketiga. Dan untuk yang by name by address ini sudah disampaikan Panwascam kepada PPK untuk segera ditindaklanjuti. Dan saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu kepada KPU ini sifatnya hanya untuk memastikan KPU selaku penanggung jawab utama pelaksanaan pilkada ini, dan khususnya coklit, itu harus bertanggung jawab dan memastikan bahwa saran perbaikan yang disampaikan Panwascam kepada PPK ini sudah ditindaklanjuti. Memastikan KPU gitu. Dan menghimbau kepada KPU untuk memastikan bahwa saran perbaikan ini sudah ditindaklanjuti. Dan selain yang di saran perbaikan, saya kira masih juga dimungkinkan banyak pemilih yang belum dicoklit ataupun pemilih pemula yang belum dimasukkan di daftar pemilih, karena metode yang dilakukan oleh pengawas ini adalah sampling. Jadi tidak seluruhnya itu bisa ditemukan, karena kita cuma sudah memfokus pada titik-titik yang dipetakan berpotensi masalah. Nah. Ya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Sebelumnya kita di acara ini ada sahabat ngulik masyarakat Kartasura. Sebelum kita melanjutkan obrolan ini, dipersilakan kepada masyarakat untuk mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebelum nanti akhirnya dari akhir kata dari narasumber. Untuk selanjutnya terkait dengan ini, Bapak Bambang Murianto selaku pengawas, selaku divisi Koordif pengawasan, terkait dengan daftar pemilih ini dan pemilih pemula, kapankah daftar pemilih ini dinyatakan valid, dan apabila melebihi waktu itu dan kita ada masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih tersebut, bagaimana masyarakat bisa masuk dalam daftar pemilih tersebut? Monggo dipersilakan. Jadi dalam daftar pemilih ini bukan valid ya, tetapi akurat dan mutakhir. Ini yang penting. Jadi yang menjadi poin utama adalah pemilih yang memenuhi syarat ini harus masuk di daftar pemilih, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat ini harus dicoret dari daftar pemilih.
Nah, prinsip utama inilah yang harus dipegang bersama. Jangan cuma tekstual melihat apa yang ada saja, tapi harus juga sesuai dengan kondisi real di lapangan. Jangan sampai pemilih ini tercatat 2 kali di daftar pemilih. Walaupun ini kemungkinan juga banyak kasus. Misalkan gitu ya, orang-orang yang sudah sepuh itu kan biasanya punya nama tua dan nama muda. Nah, misalkan nama tuanya Harto Saimo, ya Harto Wiono, dan nama mudanya itu Saimo. Nah, ini kadang tercatatnya itu Harto Wiononya, padahal KTP-nya adalah Saimo. Dan itu satu orang. Nah, ini kadang mungkin ini bisa tercatat 2 kali karena kalau kita cuma tekstual melihat indikator kegandaan itu harus ada 4 item yang sama, ini kan sulit. Tapi kita harus berpegangan pada faktualnya bahwa itu adalah 1 orang, dan 1 orang itu harus tercatat 1 kali, dan tercatatnya itu harus sesuai dengan dokumen kependudukannya. Iya benar. Seperti itu sahabat Bawaslu, sahabat ngulik Pilkada tahun 2020, bahwa tahapan pencocokan dan penelitian telah usai. Kepada sahabat Bawaslu atau sahabat ngulik 2020, dipersilahkan apabila ada pertanyaan, monggo santai mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan bahwasanya tepat sekali bahwasanya pada kesempatan sore hari ini kita membahas tentang siapa yang mempunyai hak pilih. Yang ingin saya tanyakan yaitu yang pertama, dalam hal ini yang mempunyai hak pilih salah satu kriterianya adalah berusia 17 tahun atau sudah ber-KTP ataupun sudah menikah. Yang menjadikan pertanyaan adalah dalam hal ini ada beberapa kriteria bahwasanya belum menginjak usia 17 tahun tapi sudah akan dilakukan rekam KTP. Ini adalah kejadian di sekitaran kita. Jadi usianya belum masuk ke 17 tahun tapi sudah akan dilakukan rekam KTP secara serentak. Dalam hal ini nanti kemungkinan yang akan dilakukan rekam KTP itu pun saya melihat salah satu di antara mereka adalah masuk usia 17 tahun itu bulan Desember, bahkan bulan Desember akhir. Kalaupun nanti akan dilakukan rekam KTP, mestinya nanti beliaunya akan ber-KTP, tapi usia belum masuk ke 17 tahun pas tanggal 9 Desember. Yang menjadikan pertanyaan, apakah nanti seandainya si A itu mempunyai KTP tapi usianya belum masuk ke 17 tahun pada hari tanggal 9 itu nanti, apakah beliaunya punya hak ataukah dimasukkan atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo langsung dijawab mawon Bapak Bambang Murianto terkait dengan rekam KTP tapi belum 17 tahun. Monggo. Nggih. Terima kasih. Dari jumlah hak pilih 703.000 yang pemilih di Kabupaten Sukoharjo itu ada sekitar 8.000 yang belum rekam ektp. Ini yang kita dorong malahan, dalam artian karena persyaratan undang-undang selain terdaftar di daftar pemilih tersebut juga harus mempunyai ektp. Perekaman ini memang untuk percepatan.
Karena nanti tidak mungkin ketika saya 17 tahun, hari itu juga saya melakukan rekam KTP. Itu nggak mungkin. Yang mungkin malahan ketika dia sudah 17 tahun, pada hari itu juga EKTP-nya itu baru bisa dicetak. Jadi ketika dia kurang 1 tahun, itu di aplikasinya EKTP sana belum bisa menyetak itu EKTP. Jadi ketakutan untuk penyalahgunaan itu tadi bisa diminimalisir lah. Nah, dan surat keterangan pun keluar itu juga setelah dia 17 tahun. Memang perekaman kita dorong dia belum 17 tahun untuk dilayani perekamannya. Tetapi nanti pencetakannya EKTP itu setelah dia 17 tahun. Karena akan kesulitan nanti ketika misalkan ya tanggal 2 baru rekam, proses validasi, proses sinkronisasi, proses cetak EKTP-nya kapan gitu kan. Nah, ini kan kita percepat rekamnya dan nanti cetaknya itu nanti pas 17. Dan saya yakin nanti di akhir-akhir, karena tidak mungkin yang lahir 9 Desember pas itu pada waktu itu juga langsung bisa dicetak EKTP-nya. Itu pasti nanti ada surat keterangan khususnya hanya untuk surat keterangan itu hanya khusus digunakan dalam pemilihan bupati. Dan kita akan mengawasi itu, dan kita semua Bawaslu beserta jajarannya akan memastikan itu tidak disalahgunakan ataupun diselewengkan. Saya kira itu. Mungkin Mas mau nambahi. Terima kasih. Jadi kembali ke fungsi pemutahiran data pemilih itu, selain mutakhir dan akurat, itu tujuannya kembali kepada memastikan bahwa memang orang yang memenuhi syarat lah yang bisa memilih. Tetapi pemenuhan syarat itu ada 2. Satu, pemenuhan syarat berdasarkan umur. Yang kedua, pemenuhan syarat berdasarkan administrasi kependudukan. Bentuk administrasi kependudukan adalah EKTP. Nah, problemnya ketika ada orang yang belum rekam, itu dia tidak bisa menggunakan hak pilih. Nah, sehingga kemudian dari 8.000 orang itu harus kita dorong untuk melakukan rekam, karena tujuan Bawaslu memastikan bahwa semua orang yang memiliki hak pilih secara administrasi itu harus dipenuhi dengan EKTP agar seseorang tidak kehilangan hak pilih. Kemudian yang kedua, terkait kekhawatiran apakah ada seseorang yang kemudian pada tanggal 10 Desember itu baru 17, kemudian sekarang sudah rekam EKTP, tentunya dia tidak bisa menggunakan hak pilih pada tanggal 9. Kalau toh kemudian dia lolos karena sebab dan lain hal, namanya manusia itu ya, penuh cara dan alternatif untuk mendapatkan, ketika dia memastikan membawa suket dan atau EKTP yang belum waktunya, misalnya karena persoalan-persoalan teknis, tugas dari, karena kemungkinan dia juga belum masuk di data DPT, pada saat petugas KPPS dan petugas pengawas TPS kita itu harus memastikan bahwa orang-orang yang menggunakan surat keterangan atau EKTP dan belum terdaftar di DPT, tentunya ini harus dicermati lebih lanjut, dibaca lebih lanjut mengenai statusnya, dibaca lebih lanjut mengenai tanggal lahirnya misalnya. Ini juga penting kan, kira-kira gitu. Jangan-jangan karena nggak dibaca EKTP diterima, padahal di situ KTP-nya Ponorogo kan, tapi dia hanya bawa KTP, katanya bawa KTP bisa daftar. Saya sudah domisili di sini, tapi kata KTP-nya luar kota. Tapi kalau KPPS nggak jeli kan, dia tetap bisa dimasukkan. Yang penting nama KTP kan gitu. Nah, ini juga bisa terjadi kan, namanya membutuhkan kecermatan bersama oleh petugas penyelenggara di bawah. Dan kalau ada hal semacam itu, seseorang menggunakan hak pilih sebelum dan kategori TMS, baik itu karena KTP luar daerah atau KTP yang belum waktunya usianya tadi, tentunya akan ada proses penegakan hukum yang lain untuk dipastikan bahwa apakah
pelaku itu dengan sengaja, kan kira-kira itu ada dua komponen. Jadi kalau di pasal 177 dan 178, jadi seseorang itu tidak boleh mengaku sebagai memalsukan dokumen di dalam penggunaan hak pilih. Maka kalau dia dengan sengaja, dia bisa kena pasal pidana. Dan tugas Bawaslu untuk menegakkan hukum, memastikan bahwa seseorang yang tidak TMS itu bisa menggunakan hak suara, dan kalau dia sampai menggunakan hak suaranya berarti dia bisa masuk pidana pemilu. Jadi ini konsekuensi hukum yang harus diterima oleh warga masyarakat manakala dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen dalam rangka DPT maupun penggunaan suara, ya. Tentunya yang dengan sengaja, kan gitu ya. Nah, frase ini tentunya akan dibahas secara legal dalam konstruksi penegakan hukum. Tentunya akan sangat berbeda mens reanya terkait dengan penindakan pelanggaran dalam pemilihan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Muryanto dan Pak Mul. Untuk selanjutnya closing statement dari masing-masing narasumber, dimulai dari Bapak Ketua, kemudian Pak Muladi dan Pak Arief. Monggo Pak Ketua. Ya, terima kasih. Mungkin untuk penutup ini ya. Jadi daftar pemilih ini selalu menjadi masalah di ujung. Nah, dengan pengalaman-pengalaman selama ini, kita harapkan penyusunan daftar pemilih ini bisa seakurat dan mutakhir mungkin dengan segala cara yang kita punyai. Dan kita harapkan bahwa daftar pemilih ini nantinya tidak akan jadi masalah lagi, terutama khususnya dalam pelaksanaan pilkada di 2020. Sebenarnya secara prinsipnya mudah, yang penting yang memenuhi syarat itu masuk di daftar pemilih, dan yang tidak memenuhi syarat ini semaksimal mungkin bisa kita hindari. Nah, ini saya kira itu, Mas. Ya, terima kasih. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada warga masyarakat yang hadir pada sore hari ini. Namun kata kuncinya adalah pertama, mohon manfaatkan posko aduan ya. Jadi Bawaslu dan Panwascam membuka posko aduan untuk DPT, sehingga tolong manfaatkan. Yang kedua, bahwa data pemilih itu selalu mengalami perubahan. Perubahan ini seiring dengan terkait perubahan data kependudukan. Jadi perubahan data kependudukan, apakah itu ada yang meninggal, pindah domisili, perubahan status dan seterusnya, atau karena perintah pengadilan seseorang tidak menjadi hak pilih, atau menikah sebelum usia 17 tahun. Nah, perubahan data kependudukan ini tentu akan berdampak ke dalam hal proses penggunaan hak suara di TPS. Memastikan data penduduk dan DPT ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan surat suara ini juga tidak mengalami hambatan. Jangan sampai kebutuhan surat suara itu tidak tercapai atau kurang gara-gara banyak warga masyarakat yang belum masuk ke DPT. Nah, ini juga menjadi kata kunci mengapa KPU dan Bawaslu concern untuk memastikan bahwa data pemilih itu seakurat mungkin, semutakhir mungkin, tujuan pemutakhiran. Kemudian kita bersama-sama marilah kita memastikan bahwa informasi perubahan data kependudukan itu dilakukan, diinformasikan dalam rangka memastikan bahwa orang yang tidak berhak memilih itu jangan sampai menggunakan hak pilih. Sementara orang yang harusnya memenuhi syarat jangan sampai tidak masuk ke daftar pemilih. Dan Bawaslu siap melakukan langkah lebih lanjut apabila terdapat warga negara atau penyelenggara yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, melawan hukum dengan cara tertentu yang mengakibatkan seseorang yang memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Jadi misalnya dengan ancaman dan seterusnya, atau mempengaruhi sehingga menggunakan hak pilih dengan cara yang tidak benar dan seterusnya, ataupun melakukan perbuatan yang mengakibatkan seseorang hak suara itu menjadi tidak sah atau tidak berguna dan seterusnya. Jadi termasuk juga di dalam hal
penggunaan hak suara ini juga kita memastikan bahwa tidak ada pemilih ganda, tidak ada baik double nama, double tempat lahir dan seterusnya. Dan dengan tujuan apa? Kepastian terhadap DPT ini memastikan bahwa orang yang berhak memilih adalah yang memilih, sehingga kemudian pemilu itu betul-betul berjalan dengan berkualitas dan bermartabat. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Pak Arif. Saya menyadur dari ini aja. Dari buku panduan PPDB, PPK dan PPS itu di bab pembukaannya itu ada satu hal yang sangat prinsip sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran bahwa DPT itu akurasi data pemilih itu menjadi acuan yang sangat penting karena nanti ke belakangnya sangat berpengaruh terhadap logistik, terhadap banyak hal, termasuk tadi saya sampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu Kabupaten. Dan dari buku di pembukaannya itu ada 7 prinsip dalam hal coklit itu. Prinsip kerjanya itu minimal akurat, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif, dan partisipatif. Ini 7 prinsip kerja ini kalau dijadikan acuan dan benar-benar dipegang oleh teman-teman pelaksana, teman-teman penyelenggara, dan kita mengawasi tegaknya 7 prinsip itu, teman-teman Bawaslu mengawasi itu dengan jajarannya, saya kira DPT yang berkualitas itu tidak hanya sekedar impian. Jadi kalau 7 prinsip kerja itu dipegang benar-benar, itu aja mungkin Mas. Makasih. Ya, terima kasih kepada seluruh narasumber dan masyarakat Kartasura sendiri. Tak terasa acara telah selesai. Terima kasih untuk seluruhnya. Kami sampaikan bahwa selain pencocokan dan penelitian, masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang akan diawasi oleh Bawaslu itu sendiri sampai dengan selesai Pilkada 2020. Dan apabila masyarakat belum terdaftar dalam daftar pemilih, maka dapat datang langsung Pak Muladi ke posko terdekat. Tak lupa terima kasih kepada sahabat Bawaslu. Jangan lupa like dan subscribe akun YouTube Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Sampai bertemu kembali dalam program ngulik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juru Kunci Hastono Kraton Kartosura Hadiningrat. Nama saya Surya Lismana SPD. Saya mendapatkan nama dari Kraton Surakarta Hadiningrat, Mas Ngabei Suryo Hastono Hadi Projonagoro. Selamat datang di petilasan Kraton Kartosura Hadiningrat. Kraton Kartosura Hadiningrat setelah terjadinya geger pecinan di Kartosura tahun 1742, maka keraton dipindahkan ke arah timur yang kemudian diberi nama Surakarta Hadiningrat dengan hanya membalik nama Kartosura menjadi Surakarta Hadiningrat. Itu terjadi pada tanggal 17 September tahun 1745. Setelah pindah ke Keraton Surakarta, keraton atau petilasan keraton menjadi hutan, karena semuanya pindah ke Surakarta dan hutan namanya hutan keraton. Kemudian pada tahun 1811 diperintahlah seorang abdi dalem keraton Surakarta untuk mencari keraton lama, yaitu Keraton Kartosura yang sudah ditinggalkan. Setelah ketemu, ternyata di sini sudah jadi hutan dan banyak menjangan. Menjangan itu nanti diperintahkan untuk dibuatkan kandang
kandang menjangan di Grogolan. Oleh Eyang Buyut, menjangan tersebut ditangkap dan dialihkan ke Grogolan atau kandang menjangan yang sekarang adalah Kopassus. Kemudian di sini dibersihkan selama 5 tahun, dari tahun 1811 sampai 1816. Tidak ada peninggalan-peninggalan yang utuh kecuali benteng Sri Manganti. Benteng Kartosuro itu ada 2. Sri Manganti itu adalah benteng yang di dalam, dan yang di luar itu adalah Baluarti yang hanya tersisa 100 meter di arah barat. Kemudian setelah 5 tahun tidak ada yang bisa dibangun lagi, sehingga dijadikanlah, yaitu adalah makam. Diberi nama Makam Hastono Kraton Kartosuro.